Zaman dulu nyebrang jalan itu boleh sembarangan, sampai terjadilah konspirasi dunia otomotif Amerika di awal abad ke-20. Zaman dulunya nih, mobil itu merupakan barang yang sangat mewah. Gak semua orang bisa beli mobil. Sampai akhirnya Henry Ford membuat mobil ini menjadi lebih murah, dibikin masif. Ya akhirnya bisa dibilang orang-orang kelas menengah bisa beli mobil juga. Nah, tumpah ruahnya mobil di Amerika itulah yang akhirnya mempengaruhi sistem lalu lintas di perkotaan di Amerika. Ya bisa dibilang Amerika itu ya, sekarang kan terkenal sebagai negara yang kota-kotanya itu car-centric. Padahal dulunya itu gampang jalan kaki di sana. Terutama di kota-kota bagian East Coast ya. Karena kota-kota di East Coast itu merupakan kota yang dibangunnya duluan. Jadi bisa dibilang dibangunnya sebelum era mobil. Dibandingkan dengan kota-kota di West Coast yang berkembangnya itu pas di zaman mobil. Ya lo bisa lihat lah bedanya kalau di New York sama Los Angeles itu kurang lebih jalannya itu lebih banyak yang besar-besar pasti di Los Angeles. Kalau kita mau lihat sejarahnya nih ya, contoh kita ambil di kota Detroit. Tahun 1917, populasi mobil di Detroit itu sekitar 60 ribuan mobil. Dari 60 ribuan mobil, itu di tahun tersebut menghasilkan 7.000 kecelakaan. Jadi lu bayangin tuh, 60 ribu mobil menghasilkan 7.000 kecelakaan. Dan kebanyakan korbannya itu merupakan pedestrian. Yang namanya dulu jalan kaki itu aman, kok tiba-tiba jadi berbahaya. Dikit-dikit ketabrak mobil, pada ngamuk mereka. Nah akhirnya nih oligark-oligark otomotif mereka ketakutan. Mereka ngelobi pembuat-pembuat peraturan di Amerika supaya membuat jalanan itu diprioritaskan untuk mobil. Supaya apa? Supaya jangan sampai lagi nih ada orang-orang yang kena tabrak lagi. Karena semakin banyak orang kecelakaan, maka stigmanya mobil ini bakal makin buruk. Dan itu bisa mengancam cuannya industri otomotif. Salah satu cara ngelobinya nih ya, mereka tuh sempat ngegayat Herbert Hoover. Herbert Hoover pada zaman tersebut merupakan sekretaris perdagangan Amerika. Di lobby lah tuh untuk ngebantu ngebuat peraturan lalu lintas yang dipakai di kota-kota seluruh Amerika. Sampai akhirnya pada tahun 1928 terbit namanya tuh Municipal Traffic Regulation. Nah itu traffic regulation kurang lebihnya adalah membatasi para pejalan kaki. Yang tadinya nyebrang jalan itu boleh sembarangan, akhirnya dibikin harus di zebra cross. Sampai ada juga nih orang nyebrang sembarangan itu bisa dipriwitin sama polisi, bahkan sampai ditilang. Lo bayangin tuh. Kalau ditilang sama polisi kan kita nggak punya STNK ya. Itu apa yang didenda gitu. Dan akhirnya jumlah mobil itu di Amerika makin tahunnya makin bertambah. Sampai akhirnya ya sah lah sudah. Jalan itu memang dibikin buat mobil. Jadi yang mesti ngalah pejalan kaki. Nyebrang mesti di zebra cross. Kalau mau nyebrang dahuluin mobil dulu. Dibilangnya sih demi keselamatan dirimu sendiri. Padahal mah zaman dulunya nih, zaman orang naik kuda, zaman orang naik sepeda, nyebrang ya sembarangan boleh. Tapi karena ada mobil, semua jadi berubah. Dan apa yang terjadi di Amerika Serikat itu mempengaruhi kebijakan-kebijakan di seluruh dunia tuh. Ya sampai di negara kita juga kan. Ya kalau dibilang propaganda mobil di Amerika itu luar biasa. Sampai dituangkan dalam konsep The American Dream. American Dream itu kan merupakan narasi yang dipropagandakan di Amerika sebagai life goal orang-orang Amerika nih. Karena kan zaman dulu itu kapitalis melawan komunis gitu ya. Jadi kalau kapitalis ini dianggapnya orang-orang yang mencari freedom. Nah salah satu cara untuk menjadi orang yang freedom, yang bebas itu ya adalah dengan punya mobil. Karena dengan lo punya mobil, lo bisa jalan kemanapun yang lo mau tanpa dibatasi dengan jadwal kereta, jadwal pesawat. Ya pokoknya freedom lah. Ya nggak heran industri otomotif di Amerika itu luar biasa cuan banget di abad ke-20.